Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku, anak-anak yang solid dan hebat-hebat ya. Bersama saya Fabila, kita di Kalor di part yang keempat. Kita akan membahas tadi kita sudah janjikan kemarin, yaitu Kalor bisa mengubah wujud benda. Sebelum kita belajar ke Kalor bisa mengubah wujud benda, kita akan memahami terlebih dahulu tentang azas Black ya. Begini, saya akan jelaskan. Misal kita ingin segelas ya, misal kita ingin segelas air ya, segelas air untuk membuat teh hangat ya, untuk membuat teh hangat. Maka kita harus mendidihkan air terlebih dahulu ya. Kita mendidihkan air sampai mendidih, berarti sekitar 100 derajat Celcius. Namun karena terburu-buru ya, kita kan inginnya teh hangat, tidak mau yang sangat panas karena kita ingin segera minum ya. Nah, bagaimana cara kalian agar air yang sudah mendidih tadi kemudian diseduh dengan teh itu mudah atau langsung bisa kita minum karena teh tidak terlalu panas tapi teh menjadi hangat? Ya, berarti dengan dicampurkan air yang lebih dingin ya, contoh saja. Ini contoh saja. Nah, misal ini ada air ya bersuhu misal saja 30 derajat Celcius. Di sini ada air bersuhu 100 derajat Celcius. Ketika dicampurkan, maka suhunya kira-kira di mana? Pintar, suhunya kira-kira berada di pertengahan ini ya, suhunya di X. Ya kan? Berarti air yang suhunya tinggi itu akan melepaskan kalor. Ya, melepaskan kalor kemana? Melepaskan kalor ke air yang suhunya rendah. Sehingga air yang suhunya rendah itu menerima kalor. Dari sini air yang suhunya tinggi akan turun, air yang suhunya rendah akan naik sampai dia tercipta kesetimbangan. Ya. Nah, di sini kalau boleh saya buat misalnya, berarti X itu suhu campuran atau X itu suhunya lebih besar daripada 30 derajat Celcius dan suhu campuran ini lebih kecil daripada 100 derajat Celcius. Berapa? Kita belum tahu karena ini konsep saja, bahwa kalau ada 100 dicampur dengan 30 maka suhunya di antara ya di sini. Nah, dari sini perubahan suhunya adalah, maka kalau ini perubahan suhunya 100 ini lebih tinggi pada X kan ya. Tapi X lebih tinggi daripada 30. Nah, kalau kita bicara delta T, maka delta T-nya di sini itu yang tinggi kurangi yang rendah kan. Berarti di sini 100 dikurangi X ya, derajat Celcius. Sedangkan suhu yang ini karena X lebih tinggi daripada 30, maka X dikurangi 30 derajat Celcius. Paham sampai sini ya? Yang tinggi dikurangi yang rendah. Nah, disinilah kita bisa membuat kesimpulan bahwa di sini ada suatu energi yang tidak hilang, yaitu energi dia hanya melepas kalor dan ada yang menerima. Inilah dinamakan energi kekal atau hukum kekekalan energi ya. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan azas Black, di mana kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Ya, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kalau saya buat kesepakatan simbol, berarti tadi Q lepas ini ya sama dengan Q terima. Oke. Kalau Q lepas ini saya simbolkan Q1, terima saya simbolkan 2, maka sama dengan Q2. Nah, kita tahu semuanya kemarin bahwa persamaannya adalah Q sama dengan M dikali delta T dikali C ya. Berarti di sini adalah saya buat persamaan yang kemarin, berarti M1 dikali delta T1 dikali C1. Paham ya nak ya?
Nah, ini berarti sama dengan M2 dikali delta T2 dikali C2. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang manakah yang lepas? Manakah yang terima? Yang lepas itu yang suhunya tinggi, sedangkan yang terima itu adalah suhunya yang lebih rendah. Ya, dalam konsep ini kalau kita lihat di sini, ya, ini sama ini. Manakah yang melepas? Melepas tadi kan yang tinggi ya, berarti yang melepas ini. Ya, berarti ini T1. Yang menerima ini, berarti ini T2. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, misalnya, ya, kalau kita pakai tadi yang sudah kita misalkan, berarti ini M1 dikali ini berapa? Ya 100 dikurangi X ya, dikali C1 sama dengan M2 dikali X min berapa? 30 ya, baru dikali C2. Itu ya, kalau kalian bingung X ini ya ganti titik saja, M1 titik 100 kurangi X titik C1, supaya enggak bingung antara kali dengan X, sama dengan M2 titik X kurangi 30 titik C2 gitu. Nah, di part selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana mengerjakan soal yang ada hubungannya dengan asas Planck ya. Namun sesuai janji, di part ini kita akan membahas tentang kalor bisa mengubah wujud benda ya. Contohnya seperti ini. Ini kita tinggalkan dulu ya. Nah, kalor mengubah wujud benda. Oke, coba ya. Kita sudah tahu bahwa ada karakteristik atau ada 3 zat yang kita sudah kenal, yaitu zat padat, kemudian cair, dan zat gas, gitu ya. Padat ke cair kita namakan apa? Mencair. Kalau cair ke padat, membeku. Oke. Kemudian padat ke gas, ya, padat ke gas itu apa? Menyublim. Sedangkan gas ke padat mendeposisi. Oke. Kemudian di sini gas ke cair itu adalah mengembun. Cair ke gas adalah menguap. Jadi kalian sudah bisa semuanya ya. Saya ambil contoh satu saja di sini, saya kotak ya. Oke, sekarang padat menjadi cair dengan cair menjadi padat. Ini ya. Semoga kalian tidak bingung. Padat menjadi cair namanya mencair. Cair berubah ke padat namanya membeku. Oke, sekarang saya tanya. Benda padat itu bisa mencair jika meleleh. Betul ya? Padat berubah ke cair jika dia meleleh atau melebur. Ya, syaratnya adalah padat diberi kalor atau padat melepas kalor. Padat menerima kalor atau padat melepas kalor. Ya, padat menerima kalor kan. Ya, contohnya es batu diberikan panas, maka es batu itu tadi akan mencair. Berarti di sini di peristiwa ini mencair itu adalah menerima kalor. Sedangkan cair menjadi padat, maka air itu kan harus didinginkan. Nah, karena air itu dingin, maka dia melepas kalor. Ya, supaya dia dingin kan, kalor yang ada di dalam dilepas. Sehingga di dalamnya jadi dingin, gitu ya. Sehingga peristiwa membeku itu adalah melepas kalor. Oke, sampai sini paham ya. Nah, saya ada penjelasan lagi fenomena di alam adalah seperti ini. Saya contohkan ini adalah es batu. Ya, ini agak panjang ya videonya ini.
Ini kita ke konsep, baru nanti mengerjakan di part berikutnya, di part 5 insya Allah ya. Ini ada es batu yang ada di freezer ya, dia ada freezernya sangat dingin, itu kira-kira suhunya minus 10 derajat Celcius ya, masing-masing berbeda, nanti coba diukur sendiri kalau punya termometer. Nah, es batu ini dikeluarkan dari freezer ya, es batu dikeluarkan dari freezer, kemudian diletakkan dalam sebuah wadah gitu ya. Misalnya ini ada piring, es batunya di sini. Maka es batu terkena dengan suhu luar yang lebih tinggi daripada suhu di dalam kulkas. Kira-kira bagaimana? Pinter, suhunya akan naik. Minus 10 derajat Celcius akan naik kira-kira ke 0 derajat Celcius. Nah, di suhu ini itu es mulai mencair. Nah, mulai ada airnya ya. Inilah yang dinamakan titik lebur ya, titik di mana es mulai mencair ya, suhu di mana es mulai mencair. Nah, anehnya suhu ini tidak akan berubah sampai semuanya menjadi cair. Berarti kalau saya gambarkan kedua, airnya lebih banyak begini ya, ini piringnya. Suhunya berapa? Suhunya tetap 0 derajat Celcius. Sampai semuanya menjadi air, itu suhunya 0 derajat Celcius. Pertanyaan saya, dalam perubahan wujud dari padat sampai ke cair, apakah ada perubahan suhu? Ya, ini tadi padat ya, menjadi 0 derajat Celcius, kemudian sampai menjadi cairan semuanya, apakah ada perubahan suhu? Tidak ada. Ya, suhunya tetap 0 derajat Celcius. Bagaimana bisa? Ya, karena kalor yang dimiliki atau kalor yang diterima oleh es batu ini dari lingkungan luar digunakan untuk mengubah bahan padat ini menjadi bahan cair seluruhnya. Ya, jadi kalor yang diterima oleh es batu ini digunakan untuk mencairkan atau meleburkan es tadi menjadi cairan semuanya. Nah, di sini tidak ada perubahan suhu ya, tetap 0 derajat Celcius. Paham sampai sini? Nah, kalor ini kalor apa? Apakah seperti kalor jenis? Bukan. Ini namanya kalor laten atau kalor yang tersembunyi. Nah, kita akan coba menggunakan persamaan yang kemarin. Q sama dengan M dikali delta T dikali C. Ya, M-nya tetap. Apakah ada perubahan suhu ini? Ke sini tidak ada ya, berarti kita coret, hanya dikalikan C. Nah, jadi saya katakan bahwa ini sebenarnya bukan C, tapi kalor laten. Ya, saya katakan kalor laten. Nah, kalor laten itu kita bagi dua. Ya, ada kalor lebur, ada kalor uap. Kita lebih mudah saja, kita pakai L ya, depannya L, ini U, berarti ini kita simbolkan L besar, ini kita simbolkan U besar. Sehingga persamaan yang baru untuk perubahan wujud yang tidak mengalami perubahan suhu ini adalah Q sama dengan M dikali L jika dia melebur, peristiwa melebur ya. Kemudian Q sama dengan M dikali U jika dia peristiwanya adalah menguap. Oke? Ya, paham ya? Nah, dari sini kita sudah bisa membuat persamaan lagi dengan keterangannya sama ya. Saya tulis keterangannya di sini. Q itu adalah kalor, satuannya apa? Liter, satuannya adalah joule. Kemudian kalau M, apa M? M itu adalah massa, satuannya apa? Satuannya kilogram. Sedangkan L itu apa tadi? L itu adalah kalor lebur. Ya, satuannya apa? Sama seperti kalor jenis ya, joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan U adalah kalor uap. Satuannya sama yaitu joule per kilogram derajat Celcius. Oke, sampai sini paham ya? Bahwa kalor ketika mengubah wujud benda,
pada perubahan wujud benda tidak ada perubahan suhu, sehingga kita muncul persamaan baru yaitu adalah Q sama dengan M dikali L untuk peristiwa melebur atau mencair, dan Q sama dengan M dikali U untuk peristiwa menguap. Semoga kalian paham. Nanti kita akan lebih memahamkan materi ini di soal pada part berikutnya. Terima kasih, semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.